kita sudah dari tadi kita sudah membahas tentang kekonvergenan deret, dia menuju ke untuk deret geometrik menuju ke A per 1 min R, untuk deret aritmatika dia tidak konvergen. Nah, sebenarnya definisi kekonvergenan deret itu seperti apa sih? Pada dasarnya kekonvergenan deret ini mirip sekali dengan kekonvergenan di barisan. Seperti itu. Tapi jadi karena kita bisa memandang, tadi kita memandang deret AN untuk sigma N1 sampai ta hingga kita pandang sebagai suatu barisan Sn. Nah, bagaimana memandang suatu deret sebagai suatu barisan? Jadi, misalkan untuk deret berhingga ini, deret berhingga Sn untuk suatu N bilangan asli. Nah, deret berhingganya seperti ini, yang tadi sudah kita bahas. Nah, berarti kalau misalkan kita mulai dari N-nya sama dengan 1, berarti S1 dia A1. Lalu S2 berarti suku keduanya dari suatu barisan Sn itu A1 ditambah A2. Lalu suku ketiganya 1 tambah A2 tambah A3. Dan seterusnya suku ke N dan seterusnya. Nah, karena kita bisa memandang suatu deret ini sebagai suatu barisan, maka hal-hal yang berkaitan dengan barisan, yaitu contoh kekonvergenan, konvergen dan divergen, otomatis dapat kita gunakan karena suatu hal yang berkaitan dengan barisan dapat kita gunakan, yaitu konvergen dan divergen. Lalu selanjutnya, nah, berarti bagaimana definisi formal kekonvergenannya? Jadi, deret AN ini dikatakan konvergen ke suatu bilangan real di sini S, kalau si Sn tadi dia konvergen ke S. Jadi ketika misalkan si tadi ini deret berhingganya konvergen ke S untuk N menuju ta hingga, maka dia disebut konvergen, deret tersebut konvergen ke S. Ini deret ta hingga dia sama dengan limit N menuju ta hingga untuk deret berhingganya, yaitu limit N menuju ta hingga Sn sama dengan S. Ini seperti limit Sn N menuju ta hingga sama dengan S. Ini seperti definisi limit barisan pada kekonvergenan barisan deret. Ini limit barisan. Definisi limit barisan. Nah, secara singkat kalau misalkan kita punya AN, deret AN ini, deret AN konvergen ke S ditulisnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan di barisan itu menulisnya ini Sn konvergen ke S gitu ya. Tapi kalau di deret langsung saja menggunakan lambang sama dengan. Jadi seperti tadi di sini A R N-1 N sama dengan 1 sampai ta hingga tadi kan dia sama dengan A1 min R untuk R-nya kurang dari 1. Nah, ini berarti mengatakan karena dia menggunakan sama dengan, ini mengatakan dia konvergen gitu. Jadi, ketika menggunakan sama dengan di deret itu sudah menyatakan dia konvergen ke suatu titik, yaitu di sini adalah titiknya, limit barisannya adalah S. Nah, otomatis karena dia kita pandang sebagai barisan dan dia konvergen dan tidak konvergen disebut divergen, maka semua teorema yang kita pelajari di bab barisan, di subbab barisan, yaitu teorema ketika konvergen maka terbatas, terus teorema monoton terbatas maka konvergen, dan selanjutnya, dan kedivergenannya, dia otomatis terkait dan sama. Jadi semua teorema ini, teorema-teorema yang sudah kita pelajari di kekonvergenan atau ini, yang kita pelajari di barisan, itu juga bisa digunakan di deret, karena kita sudah bisa memandang deret sebagai suatu barisan. Jadi jangan lupakan teorema-teorema yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya kita sudah belajar bagaimana membuktikan suatu barisan itu konvergen dan divergen.
Nah, sekarang bagaimana membuktikan, kita contohkan membuktikan deret harmonik ini divergen. Nah, ada beberapa cara. Di kriteria divergen ada 3 untuk membuktikan suatu barisan tadi, barisan divergen. Yang pertama adalah dia tidak terbatas. Yang kedua adalah memiliki 2 titik limit berbeda atau subbarisan berbeda. Ini subbarisan, 2 subbarisan, 2 subbarisan. Yang ketiga adalah subbarisannya divergen. Jadi terdapat subbarisan yang divergen. Nah, di sini ini bisa juga menggunakan, kita bisa membuktikan bahwa si 1/n, deret 1/n ini, deret harmonik ini tidak terbatas. Tapi di sini saya akan menggunakan yang nomor 3. Saya akan menggunakan yang nomor 3, yaitu membuktikan bahwa terdapat suatu subbarisan yang divergen. Nah, untuk membuktikan subbarisan divergen ya sama saja seperti ini, yaitu buktikan subbarisannya tidak terbatas. Ini berulang lagi ke sini, berulang lagi bagaimana cara membuktikan kedivergenan ini dengan sub. Nah, yang saya akan pakai adalah untuk membuktikan ada subbarisan yang tidak terbatas. Kalau kita sudah bisa membuktikan ada subbarisan yang tidak terbatas, maka kita sudah membuktikan 1/n ini konvergen. Oke, nah di sini saya akan melihat subbarisan dari deret 1/n ini. Subbarisan yang memungkinkan untuk dicari adalah ini. Kalau misalkan ini sebagai tadi sebagai Sn, misalkan ini sebagai suatu barisan Sn, maka saya akan mengambil subbarisan S2 pangkat K. Maksudnya seperti apa? Yaitu untuk K-nya, untuk S2 pangkat 1 atau K-nya sama dengan 1, K-nya 2, K-nya 3. Ini berarti dia menjadi 1 plus 1/2. Untuk K-nya sama dengan 2, berarti 1 plus 1/2 plus 1. Atau ini sebenarnya S2, dari sini S2, S4, ini S8, nanti di sini S16 dan seterusnya S2 pangkat K. Ini berarti S8 1 plus setengah plus 1/3 plus 1/4 1/5 1/6 plus 1/7 plus 1/8 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ini bentuknya 1 plus setengah. Nah, karena kita akan menunjukkan dia tidak terbatas, artinya dia harus lebih dari suatu, jadi kita harus membuktikan dia lebih dari sesuatu yang tak terbatas juga. Ini tak terbatas, berarti di sini lebih dari, saya akan mengkelompokkan ini menjadi seperti ini. Nah, ini 1 plus setengah. Nah, plus, karena 1/3 itu selalu lebih besar daripada 1/4, maka di sini 1/4 plus 1/4, berarti ini jadi setengah, ini jadi 1 plus 2 kali setengah. Lalu yang ini kita kelompokkannya sama seperti ini seperti ini lebih besar daripada 1 plus setengah, ini plus 1/4 plus 1/4, plus yang ini dibuat ke 1/8, 1/8 plus 1/8 plus 1/8 ada sebanyak 4 kali. Berarti ini lebih besar daripada 1 plus ini jadi setengah, ini juga jadi setengah, 3 kali setengah. Lalu untuk H sama dengan 2K, ini akan berlanjut seterusnya begitu.
dia akan lebih besar daripada 1 plus K dikali setengah. Outline tadi kalau misalkan saya tulis rapinya seperti ini, kalau misalkan kita punya SN, dia suatu barisan yang merupakan deret berhingga, maka perhatikan subbarisan dari S2 pangkat K, maka akan dibuktikan bahwa S2 pangkat K itu lebih besar dari 1 plus K per 2. Tadi kan kita sampai sini di outline ya. Nah, maka untuk membuktikan ini kita bisa menggunakan induksi matematik. Untuk K sama dengan 1 terbukti, asumsikan benar untuk K sama dengan M, seperti ini, maka untuk K sama dengan M plus 1, S2 pangkat M plus 1 menjadi seperti ini. Lalu untuk sampai dengan 1 plus 2 pangkat M menggunakan yang ini, yaitu dia lebih besar daripada 1 plus M per 2. Lalu yang ini, untuk ini ke sini, karena jumlahnya dari sini ke sini, jumlahnya ada sebanyak 2M, maka ini ke sini, dia sama dengan 2M per M plus 2M per 2 pangkat M plus 1, maka yang ini menjadi setengah, ini dia sama dengan setengah, maka diperoleh 1 plus M plus 1 per 2. Terbukti konklusinya ini M, di sini K, ini M plus 1 per 2. Oke, lalu ini baru membuktikan bahwa ini S2K membuktikan bahwa S pangkat 2K dia lebih besar daripada 1 plus K per 2. Lalu selanjutnya, ini terbukti menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuktikan bahwa si subbarisan ini tidak terbatas. Membuktikannya seperti apa? Berarti tinggal buktikan limit K menuju hingga dari S2K. Seperti itu. Dia berarti lebih besar daripada limit K menuju hingga 1 plus K per 2. Nah, karena ini berarti sama dengan hingga atau dia dipergen. Nah, karena ininya limit K menuju hingga S plus 2K lebih besar daripada ini. Berarti di sini saya tulis sehingga ini terbukti S2K tidak terbatas, maka S2K dia divergen. Sehingga SN juga divergen. Oke, buktinya seperti ini. Jadi dengan menggunakan subbarisan yang divergen, maka kita bisa membuktikan barisan asalnya juga divergen. Oke, selanjutnya seperti tadi saya bilang, semua teorema kekonvergenan dan kedivergenan yang sudah kita pelajari untuk barisan juga berlaku untuk deret. Di sini saya akan meng-highlight beberapa teorema yang menurut saya mungkin bisa kita ingat lagi, atau teorema ini mengakibatkan teorema baru yang membuat kita lebih mudah, yaitu jika suatu barisan atau di sini suatu deret monoton dan terbatas, maka deret tersebut konvergen. Nah, salah satu dari deret khusus yang dia selalu monoton adalah jika suku-suku AN-nya ini selalu positif, deret dengan suku positif, maka pasti si deret tersebut adalah deret monoton kan? Jika dia AN-nya positif, maka dia adalah deret monoton. Nah, berarti jika AN lebih besar daripada 0, pasti monoton, dan si AN-nya adalah terbatas, maka kita tahu bahwa dia konvergen. Berarti cukup dengan membuktikan dia terbatas. Kalau misalkan, jadi tidak perlu membuktikan kemonotonan lagi, karena sudah pasti kalau misalkan
AN-nya positif, dia dijumlahkan positif. Terus untuk suku-sukunya semakin meningkat, dia dijumlahkan lagi dengan bilangan positif, maka akan terus dia monoton naik. Berarti ini akan menjadi monoton naik. Nah, oleh karena itu, maka teorema ini mengakibatkan teorema kekonvergenan dengan untuk deret dengan suku positif. Lalu selanjutnya adalah kriteria Cauchy. Kriteria Cauchy adalah jika dia konvergen, jika suatu barisan konvergen, maka barisan tersebut adalah barisan Cauchy, atau di sini berarti jika deret itu konvergen, maka deret tersebut Cauchy. Kalau misalkan kita turunkan ke definisinya, maka suatu barisan itu konvergen jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat n lebih besar daripada n bilangan asli, yaitu untuk setiap, di sini saya menggunakan m, k lebih besar daripada n, maka berlaku ini xm min xn, atau di sini xm min xk. Tapi di sini karena deret, berarti atas di sini m, di sini k, berarti dengan tanpa mengurangi keumuman, saya misalkan di sini k-nya lebih besar daripada m, without loss of generality, k-nya lebih besar daripada M, maka diperoleh seperti ini. Kita membuktikan ini kurang dari epsilon. Ini kriteria Cauchy juga bisa digunakan. Jadi yang pertama adalah kita dapat kita memperoleh deret dengan suku positif. Jika dia terbatas maka konvergen. Yang kedua adalah kriteria Cauchy-nya disimpulkan menjadi ini saja. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan dengan menggunakan si deret-deret suku positif, nah sekarang kita akan mempertanyakan apakah deret harmonik, tadi kan deret harmonik 1/n, nah kalau misalkan dia dipangkatkan 1/n pangkat P, apakah dia konvergen? Nah kita bagi dua, untuk P-nya kurang dari 1 dan antara 0 dan 1, maka seperti apa? Oke, kalau P-nya kurang dari 1, maka N itu selalu lebih besar daripada N pangkat P, kan? Dia lebih besar sama dengan N pangkat P. Maka 1/N kurang dari 1/N pangkat P. Lalu, berarti sigma 1/N untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga, dia selalu kurang dari sigma 1/N pangkat P. Nah, tadi kita membuktikan bahwa si 1/N ini tidak terbatas, kan? Berarti karena yang lebih kecil saja tidak terbatas, ini tidak terbatas. Berarti ini. Maka ini juga pasti tidak terbatas. Oke, berarti 1/N ini untuk 0 antara P dan 0, maka sigma, karena dia tidak terbatas, maka dia divergen. Ini divergen. Lalu selanjutnya untuk P-nya lebih dari 1 seperti apa? Nah, kita akan menggunakan deret dengan suku positif. Deret dengan suku positif berarti kita lihat bahwa 1/N pangkat P ini dia selalu lebih besar. Ini selalu lebih besar daripada 0, maka dia monoton. Maka kita tinggal membuktikan apakah si AN ini terbatas atau tidak. Kalau misalkan tadi P-nya antara 0 dan 1, dia kan tidak terbatas. Nah, bagaimana dengan N pangkat P untuk P-nya lebih besar daripada 1? Nah, sebelum itu kita uraikan deret 1/N pangkat P ini, dia menjadi 1 plus 1 plus 2 pangkat P, 1 plus 3 pangkat P, dan seterusnya, 1 pangkat N pangkat P, dan seterusnya. Lalu kita ingin mengkelompokkan ini kita kelompokkan 1 sampai 7, pokoknya dia dikelompokkan mulai dari 1/2 pangkat P. Mengapa demikian? Karena
ini saya ingin membuat dia kurang dari 1 ditambah 1/2 pangkat P plus 1/3 pangkat P ini kan 1/3 pangkat P ini selalu kurang dari 1/2 pangkat P karena 3 pangkat P selalu lebih besar dari 2 pangkat P untuk P-nya lebih besar daripada 1 kan. Di sini P-nya lebih besar daripada 1. Lalu ini juga sama, ini 1/4 pangkat P, ini 5 pangkat P, 6 pangkat P dikelompokkan. Lalu ini 1/8 pangkat P, yang ini semuanya yang lain 1/8 pangkat P sampai ke 1/15 pangkat P, di sini jadi 1/8. Dan seterusnya dikelompokkan setiap ada kelipatan 1/2 pangkat sesuatu seperti 1/4, 1/8, 1/16 dan seterusnya. Lalu yang ini kita kelompokkan lagi. Ini kita kelompokkan. Oh, ini 4, ini 4 kita kelompokkan. Ini juga kita kelompokkan dan seterusnya. Maka ini akan menjadi 1 plus 2 pangkat 2 pangkat P, 2 plus 2 pangkat P tambah 4 plus 4 pangkat P tambah 8 plus 8 pangkat P dan seterusnya. Ini akan sama dengan 1 ditambah 1/2 pangkat P min 1 ditambah 1/4 pangkat P min 1, di sini 4 pangkat P min 1, atau boleh juga saya tuliskan 1/2 pangkat P min 1 kuadrat. Ini 1/2 pangkat P min 1 pangkat 3 dan seterusnya. Oke, lalu kita tahu kalau ini 2 pangkat P min 1 ditambah 1/2 pangkat P min 1/2 ditambah 1/2 pangkat P min 1/3 dan seterusnya. Ini adalah deret geometri dengan rasionya berapa? Rasionya 1, berarti 1 plus R kuadrat dan seterusnya, dengan rasionya 1 plus 2 pangkat P min 1, lalu nilai awalnya adalah 1, karena ini menuju tahingga, maka ini akan sama dengan 1/1 min R, berarti sama dengan untuk R-nya sama dengan 1 plus 2 pangkat P min 1. Nah, karena 1 plus 2 pangkat P min 1 ini selalu kurang daripada 1, karena P-nya positif di sini, dia selalu kurang dari 1, maka ini menjadi 1/2 P min 1 atau sama dengan 2 pangkat P min 1 per 2 pangkat P min 1 min 1. Nah, berarti kita peroleh apa tadi? Peroleh kalau ini N1 sampai tahingga 1/n pangkat P ini dia selalu kurang dari apa? 2 pangkat P min 1 per 2 pangkat P min 1 min 1. Nah, karena ini anggota bilangan real, ini adalah anggota bilangan real, untuk misalkan untuk P-nya sama dengan 2, berarti sigma 1/n kuadrat menuju tahingga N sama dengan 1, dia kurang dari apa? 2 pangkat 2 min 1, 2 dikurangi 2 min 1, berarti kurang dari 2. Maka karena terdapat M sama dengan 2 pangkat P min 1 per 2 pangkat P min 1 min 1 anggota bilangan real, sehingga ini 1/np kurang dari M, maka sigma 1/n pangkat P dia terbatas. Oke, sekarang kita sudah cukup. Karena dia terbatas dan dia monoton, karena dia terbatas dan suku-suku 1/n pangkat P itu positif, maka kita di sini sudah membuktikan bahwa, sudah memeriksa bahwa deret ini adalah konvergen karena dia terbatas.
Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa semua teorema yang terkait dengan kekonvergensian, terkait dengan barisan, maka otomatis akan turun juga kepada deret termasuk teorema limit ini. Di teorema limit untuk barisan, kita sebelumnya menyebutkan bahwa kalau AXN plus BYN dia konvergen ke AL plus BM untuk XN-nya konvergen ke N dan B dan YN-nya konvergen ke M. Nah, sekarang bagaimana dengan untuk deret? Kalau misalkan dia sigma XN ini, deret XN ini konvergen ke L, dan deret YN ini konvergen ke M, maka untuk N menuju tahingga, kalau kita punya A, B sembarang bilangan real, maka apa? Sebenarnya kita bisa turunkan saja dari sini. Kalau misalkan ini kita pandang sebagai barisan SN, ini kita pandang sebagai barisan TN, maka ASN plus apa ini? BTN dia kan konvergen ke AL plus BM ya. Ini dari teorema limit. Ini dari teorema limit barisan. Nah, ini adalah A sigma XN, ini adalah B sigma YN, konvergen ke AL plus BM. Nah, ini karena misalkan ini dalam sifat deret si konstanta A ini bisa masuk, berarti sigma AXN plus sigma BYN dia konvergen ke AL plus BM. Lalu selanjutnya, ini karena misalkan koefisiennya di sini sama, n sama dengan 1 sampai tahingga, di sini juga n sama dengan 1 sampai tahingga, maka ini akan menjadi n1 tahingga AXN plus BYN dia konvergen ke AL plus BM. Atau saya tulis AL plus BM seperti itu. Karena dari teorema limit barisan diturunkan menjadi teorema limit deret. Nah, ada suatu teorema yang menyatakan bahwa jika suatu deret itu konvergen, maka barisan penyusunnya selalu konvergen ke 0. Maka barisan penyusunnya selalu konvergen ke 0. Ini bukan merupakan turunan dari teorema-teorema konvergenan barisan. Ini teorema yang baru kita pelajari. Nah, arti lain dari sini adalah jika AN dia tidak konvergen ke 0, maka sigma AN dia divergen. Nah, maksud tidak konvergen ke 0 ini maksudnya bisa jadi si AN-nya divergen, maka deret AN divergen, bisa jadi AN ini konvergen, tapi dia konvergennya ke barisan lain selain 0. Yang kedua, arti dari sini, jika AN konvergen ke 0, belum tentu sigma AN konvergen. Ini ya harus digarisbawahi belum tentu. Karena contohnya 1/n kan konvergen ke 0 ya. Tapi tadi kita sudah membuktikan bahwa sigma 1/n deretnya itu dia divergen. Jadi yang kedua ini belum tentu. Nah, sekarang bagaimana kita ingin membuktikan bahwa jika deret AN ini konvergen, maka si barisan penyusunnya ini harus menuju 0. Mari kita uraikan bagaimana caranya memperoleh si AN ini. Bagaimana caranya memperoleh AN dari deret sini. Dari deret ini. Berarti kalau kita punya AN, maka ini adalah sigma AN, N sama dengan 1 tahingga
dikurangi, karena di sigma ini ada A1, A2, ini AN besar, A1, A2, A3 sampai AN, berarti dikurangi sampai N-1, ini N1, ini AN. Nah, karena kita ingin menemukan bahwa limit AN untuk N menuju tahingga, ini kan harus sama dengan 0, maka limit ini juga, maka limit ini sigma N min sigma AN, ini N-1, ini N untuk N yang menuju tahingga, ini juga harus sama dengan 0. Mau nggak mau kita harus mencari bahwa kita harus menginikan fakta bahwa limit ini harus sama dengan limit ini. Jadi kalau limit ini S, ini harus sama dengan S juga. Nah, bagaimana membuktikan limit N sama dengan 1 AN dia sampai N untuk N yang menuju tahingga dan N-1 itu sama dengan S? Nah, kita uraikan definisi dari deret konvergen ini. Berarti artinya apa? Terdapat suatu S bilangan real sehingga sigma AN ini dia sama dengan S. Ini untuk N-nya sama dengan 1 sampai dengan tahingga. Nah, yang tadi adalah limit sigma AN ini N sama dengan 1, N menuju tahingga, dikurangi limit sigma N-1 AN N menuju tahingga. Nah, karena limit dari AN untuk N menuju tahingga ini adalah sama dengan S, nah ini juga bisa diperoleh dia sama dengan S. Mengapa demikian? Nanti saya akan jelaskan di suatu video. Saya akan jelaskan di video tentang ekor barisan atau ekor deret. Nanti mungkin Jumat saya akan upload. Jadi ini dia akan sama. Nanti kalau misalkan ditanya, jadi ekor barisan itu intinya seperti ini. Kalau misalkan kita punya AN, dia konvergen misalkan ke L gitu ya. Nanti AN plus 2 juga konvergen ke L. Contohnya adalah kalau kita punya 1 per N dia konvergen ke 0, maka 1 per N plus 2 juga akan konvergen ke 0, karena 1 plus N per 2 ini adalah ekor barisan dari 1 per N. Nanti kalau misalkan 1 per N min 1, dia juga konvergen ke 0, karena 1 per N adalah ekor barisan dari 1 per N min 1. Jadi nanti di video tentang ekor barisan dan ekor deret akan saya jelaskan bahwa ini dan ini dia akan sama. Jadi kayak S, ini kan kalau misalkan ini dia misalkan ini SN, ini SN min 1 gitu ya. Ini SN min 1, ini SN min 1, ini SN, maka si limit barisannya dia akan sama. Otomatis berarti ini akan sama dengan 0. Berarti terbukti bahwa AN dia konvergen ke 0 untuk ini untuk deretnya konvergen. Nanti ini akan saya jelaskan di video ekor deret dan ekor barisan ya. Ekor deret dan ekor barisan. Oke, sekarang kita ke bukti formalnya. Bukti formalnya berarti kita misalkan si SN ini, kita misalkan SN sama dengan ini deret dari AN untuk deret berhingga. Lalu berarti ini kekonvergenannya, karena dia konvergen maka kita bisa uraikan seperti ini untuk suatu S anggota bilangan real. Untuk suatu S anggota bilangan real. Nah, berarti karena si limit Sn ini sama dengan S, maka berdasarkan definisi atau nanti teorema ekor barisan,
maka si Sn-1 juga konvergen ke S. Lalu perhatikan bahwa AN, karena AN sama dengan Sn dikurangi Sn-1, maka berarti limit AN sama dengan limit Sn-1, maka berarti limit Sn sama dengan S, limit Sn-1 sama dengan S, maka limit AN dia sama dengan 0. Terbukti AN konvergen ke 0.